Malam kenapa tidak pakai baju? Aduh. Anu panas. Oh panas ya, salah. Siap. Selamat malam. Oke, selamat malam. Salam kenal boleh ya. Ya, salam kenal. Oke, salam kenal. Boleh saya lari daripada tema ini, bosku? Lari daripada tema? Iya boleh, tapi jangan lari jauh-jauh, nanti susah dikejar. Silakan. Ya, silakan. Apa yang mau dibengkokkan silakan. Ditanyakan atau diapakan silakan. Oke, boleh saya bertanya kak? Boleh. Bagi orang Kristen, oke. Bagi orang Kristen, dia boleh mengucap assalamualaikum kepada orang Islam kah? Bagi orang Kristen tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Coba kita. Ya karena Kristen Pak. Oke, baik. Karena Kristen kan? Oke, karena Kristen. Assalamualaikum itu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Ya bahasa Arab lah Pak. Baik, oke. Boleh saya bertanya sebaliknya, assalamualaikum coba diterjemahkan dengan bahasa Melayu, apa arti daripada assalamualaikum? Bagaimana diterjemahkan dengan bahasa Melayu? Kalau mau pakai terjemahkan kalau mau pakai terjemahan ke bahasa daerah, makanya terjemahanlah kepada bahasa Maluku Utara. Saya kan orang Timur. Coba. Baik. Oke, baik. Nah, minta maaf. Ini sekarang kita diskusi bertanya untuk supaya kita mencari tahu. Jadi jangan aku minta supaya kita mencari tahu. Begini Pak, dengar saya jelaskan ya. Assalamualaikum itu adalah keselamatan di atasmu. Ketika saya mengucapkan kepada Anda sebagai Kristen, assalamualaikum, berarti itu saya mengatakan keselamatan di atasmu. Sementara Kristen ini kan tidak selamat. Neraka jahanam. Oke, baik. Saya mengerti. Oke, baik. Sudah. Di dalam bahasa. Oke, baik. Oke. Sekarang nih saya mengerti dengan bahasa, bukan saya sepenuhnya mengerti. Assalamualaikum bila diterjemahkan dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, dengan secara pengetahuan saya, dia menerjemahkan artinya damai sejahtera bagi kamu. Itu untuk semua orang yang ada di situ. Tapi assalamualaikum artinya persendiri atau perseorangan. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi itulah aku bertanya, tidak salahkah ketika aku membagi assalamualaikum kepada kamu yang di situ dengan bahasa Arab? Kalau diterjemahkan dengan bahasa tidak boleh Bang, Indonesia, tidak boleh karena Anda masih Kristen. Tidak boleh. Oke, baik. Tidak boleh. Oh, jadi baik, sekarang nih boleh saya bertanya lebih lanjut? Saya paham sudah tentang assalamualaikum. Dari tadi Anda itu tanya terus Pak, tanya saja sampai asyhadu. Silakan. Oke baik. Sekarang tolong jelaskan sama aku. Apa arti dalam assalamualaikum dengan terjemahan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Apa arti daripada assalamualaikum, assalamualaika? Nah, itu Bang, assalamualaikum itu adalah doa, itu bahasa Arab. Kami itu berpegang dalam original teks, bukan terjemahan Pak, bukan terjemahan. Assalamualaikum itu, dengar, assalamualaikum itu adalah doa keselamatan di atasmu. Jikalau saya mengucapkan kepada Anda sebagai orang Kristen, assalamualaikum, ya, itu tidak boleh karena Anda tidak selamat. Begitu. Iya, memang Kristen tidak selamat. Kristen tidak ada keselamatan. Kristen itu neraka jahanam. Karena kalau selamat itu cuma Islam. Inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang di sisi Allah kecuali agama Islam. Makanya kalian itu tidak ada keselamatan. Contohnya simpel. Kita buktikan ya. Sabar dulu. Sabar, kita buktikan. Sabar ya. Nah, kita buktikan di sini. Bentar. Kita buktikan nih. Coba kita buktikan Anda selamat atau tidak. Kita buktikan nih. Bentar. Nih, saya balikan. Nah, di sini di dalam Yohanes 14 nomor 1 perikopnya rumah Bapak. Coba Anda baca ini. Yang ayat ke-1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, berarti ada berapa yang harus kita percaya? Coba. Mulai error. Coba pelan-pelan. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Gampang itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Oke, baik. Ini saya boleh jelaskan.
Jawab dulu baru jelaskan. Bagaimana? Anda belum jawab, Anda sudah jelaskan. Itu semua percaya kepada satu saja itu. Sebab apa? Dia bilang janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Allah sama percaya kepadaku, semua itu satu. Sebab apa? Janganlah, perhatikan. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya di sini? Satu saja itu. Error kau. Itulah kalian. Kalian mau menelaah Islam pakai logika, ternyata kalian memahami agama kalian logila. Di situ ada dua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Loding, percaya juga kepada siapa nih? Sianto. Berarti ada dua. Baik, ya. Janganlah gelisah hatiku, percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Berarti ada berapa yang kita percaya? Ada Bible di situ? Ada tak? Saya tak pakai Bible. Tak ada Bible di sini. Oh, enggak ada. Tak punya Bible lah. Kau bagaimana? Macam mana kau bisa memahami Bible kalau kau tak Baik. percaya? Karena ini jujur ya bang ya, aku lari daripada tema yang seperti Oten menolak ajaran Yesus. Itu saya sekarang nih saya bertanya daripada tema yang sekarang kita pakai ini. Ya betul. Boleh Sekarang ketika Anda bertanya di luar daripada tema, sementara tema saja Anda tidak bisa selesaikan. Anda mau bertanya tentang Islam, tetapi Anda tidak paham agama kalian. Bagaimana saya mau bisa menjelaskan Islam lebih detail? Sementara agama kalian tidak paham. Islam itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Sebelum Anda bertanya kepada Islam, saya uji Anda punya akal atau tidak. Ternyata ketika waktu pengujian pertama tadi, ternyata tidak berakal. Dua, Anda bilang satu. Coba, macam mana kalau Anda bisa? Begini bang, perbaikilah Tuhanmu. Ya, kau tak mengerti Tritunggal bosku. Ya, abang tak mengerti Tritunggal. Ini. Oke. Kamu mengatakan bahwa saya tidak mengerti Tritunggal. Kalau di Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat, benar? Benar? Saya tidak boleh menjawab. Ya, dari kita saja. Oke, baik. Kalau begitu, coba Anda kasihkan saya satu ayat di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Kasihkan saya satu ayat di dalam Bible. Karena Anda bilang saya tidak paham Tritunggal, ya? Karena saya sudah baca Bible dari Kejadian sampai Kelaparan, dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Iya, saya sudah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada Yesus mengajarkan Tritunggal. Sementara Anda mengatakan saya tidak paham Tritunggal. Berarti tunjukkan saya ayat di mana Tritunggal, coba. Bang ini serius sekali. Sekarang ini tidak lama lagi mau sahur nih bang. Tidak bang, masalah ingat bang ya. Kalau berbicara masalah agama harus serius. Karena agama yang mampu menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak boleh main-main dalam agama bang. Betul. Tidak boleh main-main. Itu saya terima. Betul, saya terima. Sekarang ini daripada cakap daripada tadi semua apa, saya ini sebenarnya tidak seberapa tahu, tidak seberapa pengalaman, cuma saya mengikuti saja dengan ajaran apa yang pernah. Oke, baik. Sekarang ini satu persoalan saya mau tanya abang, itulah saya keluar daripada tema yang abang buat sekarang nih. Saya kena keluar sebab apa? Sekarang saya mau tanya, itu sekarang negara Arab itu dia agama atau etnis? Itu saja aku mau tanya. Kau tanya sama orang Arab lah, masa tanya sama saya? Oke, baik. Jadi sekarang ayat Al-Quran yang sudah diturunkan itu bahasa apa bang? Coba abang jawab sama saya. Ayat yang bahasa apa? Sekarang abang bilang Arab itu bukan agama, betul. Dia etnis, dia kaum, dia suku, dia bangsa. Sekarang nih ayat Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa apa? Coba abang jawab sama saya sekarang. Oke, baik. Oke, ini saya bantu ya. Saya bantu kamu, Oke, baik. saya bantu jawab ini pakai inilah. Pakai Google sajalah. Oke, baik. Coba ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Ya. Ya sudah, selesai sudah. Dah selesai. Oke, sekarang sabar dulu. Oke. Ah, Oke. kalau Bibel Anda itu dari bahasa apa? Oke, baik. Sekarang itu bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani. Kutanya sama kamu. Kamu bertanya tentang Al-Quran, kamu tahu baca Al-Quran atau tidak? Itu dulu. Saya tidak tahu bahasa Al-Quran sebab Tidak itu tahu. bahasa Arab. Oke. Al-Quran, kalau kamu tidak tahu bahasa Arab, kamu tidak tahu baca Al-Quran, berarti itu wajar karena kamu Kristen. Karena kamu punya kitab suci Bibel. Benar tidak? Dan kitab suci kamu, kitab suci kamu itu dari bahasa Yunani. Benar? Benar, ya. Kutanya sama kamu, apakah kamu bisa bahasa Yunani? Tidak bisa bahasa Yunani. Nah, kena kau. Justru Oke, tidak oke, bisa baik. bahasa Yunani itu, justru tidak bisa bahasa Yunani itu, makanya kalian dibodoh-bodohi pendeta. Sekarang begini, Baik. kamu pernah dengar tidak? Sabar. Oke, terus. Sabar, kamu pernah dengar tidak? Di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Benar? Coba ulang. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Benar tidak? Benar, itu benar sama Oke, sekali benar. Oke, benar sekali. Apakah itu terjemahannya sudah benar atau terjemahannya salah? Jujur. Terjemahan sangat benar sekali seperti bahasa Melayu. Sangat bahasa benar, Indonesia. baik, Yang- sangat benar. Oke, kita buktikan sangat benar ya. Kita buktikan kalau sangat benar. Ya. Kalau terjemahan sangat benar. Oke. Coba kamu baca. Yunani, coba baca. Pada mulanya apa? Ini. Aku nggak bisa membaca. Nah, makanya salah terjemahan. Yang aslinya itu ini kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, benar kan? Ini Ya, salah benar, terjemahan. benar. Ikut original teks nih. Oh. NRK en hologos kai hosogo prokontol teos tronton kontol teos kai teos. Jadi pada mulanya ada yang berfirman itu adalah Allah dan Allah lah yang berfirman. Salah terjemahan ini. Makanya belajar. Nah, coba kalau kamu tidak percaya nih, ku kasih lagi. Nih bahasa Ibrani. Bisa enggak bahasa Ibrani? Karena kita ini Nggak belajar, bisa bahasa saya itu Yunani, Ya, betul. Ibrani, Thailand, Ya. sama India. Saya belajar loh. Bagaimana kamu mau menuntut Al-Quran sementara original teks pun kamu tidak tahu? Coba, original teks pun kamu tidak tahu. Ya, itu yang di atas aku boleh baca, tapi yang di bawah bahasa Ibrani itu aku. Nah, makanya itu karena kamu tidak tahu. Kamu baca dengan baik. Jangan cuma kamu. Sekarang kalau saya kasih begini. Nih, contohnya begini ya. Nih, Oke. saya kasih contoh sama kamu. Oke, Ini kita pelajari, janganlah kita mengencang, pelan-pelan. Bang, janganlah mengencang, janganlah marah. Saya mencari tahu juga ini ya gitu sambil belajar. Janganlah marah-marah. Siapa yang marah? Saya ini kalau marah itu saya kasih rubuh-rubuh pohon di luar sana. Dengar baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, sabar. Kuat suara abang macam takut Oh. saya ini. Ya. Gitu, Sabar ya. Nih. Bang. Oke. Nih. Karena ini kita belajar, Bang. Kita belajar ya. Kita belajar. Ya, betul. Kita belajar. Kalau kamu tidak tahu, kamu bilang tidak tahu. Makanya kamu baca dulu Bibel kamu dengan baik-baik. Kalau Bibel sudah baik-baik, baru kamu belajar Al-Quran. Begitu. Kenapa tidak bisa? Karena kalian itu tidak paham original teks kalian. Karena Al-Quran itu, kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya hadis. Bibel juga ada asbabul kucu. Itu yang kalian tidak tahu. Ada. Tapi Bang Bang tahu gak selama ini saya dengan kawan-kawan saya semua yang sampai berapa juz dia belajar Al-Quran, mengaji kiri kan, semua tidak mengerti artinya. Macam mana Kenapa? itu, Bang?
Kenapa? Dorang tidak mengerti artinya. Dorang pandai belajar bahasa Arab, pandai mengaji, pandai begini, tapi artinya semua tidak tahu. Bila saya tanya assalamualaikum artinya apa? Ya assalamualaikum dia cakap. Takkanlah kau Oke, ketok baik. pintu rumah orang. Baik. Assalamualaikum. Sekarang begini. Nggak tahu artinya. Ada orang yang bisa baca Al-Quran tetapi tidak paham artinya. Itu tidak masalah. Yang penting dia bisa baca Al-Quran. Mungkin dia belum belajar. Kalau dia belajar pasti bisa. Nah, tetapi yang Pak sabar. Tetapi sabar. Mengerti sudah aku. Sebab apa? Dalam ajaran Islam, yang penting kau boleh ucap asyhadu alla ilaha illallah. Memang kau tetap masuk surga, betul gak? Sabar, kamu dengar saya dulu. Dengar saya dulu, jangan dulu potong. Ya. Ketika di dalam Islam ada orang yang bisa baca Al-Quran tetapi tidak memahami artinya karena mereka belum belajar. Sekarang kamu paham artinya tapi kamu bisa baca original teks tidak? Bisa. Kalau original enggak bisa baca original teks, enggak bisa. Kenapa kamu tidak baca original teks coba? Kalau akhirnya kamu tertipu salah terjemahan nih, kamu perhatikan. Dari semua nih, ini salah terjemahan juga. Yohanes 1 ini versi India, bisa baca atau tidak? Bahasa India bisa baca atau tidak? Nggak bisa baca aku, Bang. Makanya itu belajar ini dulu, Bang, baru ke Al-Quran. Perhatikan baik-baik nih. Katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi karte-karte marnehe marne-marne kartehe hano mane isi hotahe. Sama terjemahan. Kenapa ketumbar jahe itu? Bang, macam kau Anda mengarang baca kalau saja begitu ini, Bang, coba. ketumbar jahe mana ada itu? Baca, coba baca, silakan baca. Panggil orang India suruh baca. Panggil orang India suruh baca, Bang. Panggil orang India suruh baca. Ini kita Mana ini ada 4 ayat bahasa, dalam Bang. Alkitab Thailand. terjemahkan Nih, dengan bahasa India ketumbar jahe, Bang. itu bahasa India, Bang. Astaga. Coba abang buka Google situ, coba buka Google. Buka Google. Ketumbar jahe, coba yang bahasa India apa? Saya ada 2 orang nih, Bang, kawan saya. Iya, suruh dia buka katumbar jahe. Katumbar jahe bahasa India artinya apa? Aja Abang nih lucu-lucu ini. Dia lucu-lucu bagaimana kau yang tidak bahas kau? Nih, versi Thailand punya ada, Bang. Ada semua versi, jadi kita itu belajar. Nih, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Napoi lai pola lala kap, selangkangan kap. Nih, napoi lai pola lala kap. Ya, Bang nih. Kau banyak mengarang, Bang. Yang benar saja kau ini, Bang. Bagaimana saya mau buktikan kalau ini betul sementara Anda tidak bisa baca? Perhatikan dululah saya baca, Bang. Tidak bisa baca, kenapa perlu ada Coba. selangkangan, ketumbar jahe? Macam mana itu, Bang? Ini apa ini? Ini kap, selangkang, bukan selangkangan, Ya, selangkap. Boleh Abang cakap begitu. Abang boleh berbicara apa saja yang ada ditulis itu, sementara saya tidak paham, baru Abang boleh cakap apa saja yang Abang punya pikiran, begitu Kak? Makanya, Bang, oke, saya tanya sama Abang. Oke. Ketika kitab Anda tidak paham, tetapi kenapa Anda selalu memframing, Anda selalu menuntut kalau orang Islam itu harus baca Al-Quran dan harus paham artinya. Sementara kalian saja tidak paham. Bagaimana kalau saya tuntut Anda tidak paham Bibel Anda? Coba. Disitulah, Ketika Bang, saya kasih, Anda tidak mau. arti ayat daripada Al-Quran. Sebab apa? Itu Al-Quran, dia punya ayat sebenarnya bahasa Arab. Itu Arab, bukannya agama, Bang. Itu etnis, itu bangsa, itu suku kaum. Jadi macam mana? Tidak boleh. Oke, begini. Baik, kita buktikan ya. Kalau saya buktikan bahwa Islam itu adalah agama, Anda bisa membuktikan enggak kalau Kristen itu adalah agama? Bisa tidak? Mas. Pakai kitab suci masing-masing. Tanya istrimu, bisa tidak? Kalau tidak bisa, sama-sama sudah. Asyhadu. Bodoh ini si Anu nih. Hmm. Dia framing lagi di sana, itu dia bilang, hai ini. Nih, bilang saya framing. Bagaimana kau ini bilang saya framing? Ini pasti sudah belum tua. Dibilang saya framing, saya baca. Sesuai apa kau bilang saya framing? Bagaimana kau nih? Nih kan matikan.